Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya anak ustazah terlebih dahulu membaca zikir pagi hari dan selalu memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Baiklah anak ustazah semuanya, hari ini kita akan belajar matematika. Alhamdulillah ini adalah hari pertama kita dalam menjalankan proses pembelajaran online. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang materi bilangan bulat, apakah anak ustazah masih ingat dengan definisi dari bilangan asli, definisi dari bilangan cacah? Masih ingatkah anak ustazah dengan garis bilangan? Baik, ustazah jelaskan kembali. Bilangan asli adalah bilangan bulat bernilai positif. Sedangkan bilangan cacah, gabungan bilangan 0 dan bilangan asli. Nah, contoh dari bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan contoh dari bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Baiklah, anak ustazah masih ingatkah dengan garis bilangan? Nah, garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Nah, bilangan bulat itu ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Baiklah, silakan anak ustazah buka buku halaman 2 yang mana perhatikan gambar dan bacaan berikut, yaitu gambar 1.1 tentang Puncak Jaya Wijaya. Nah, Puncak Jaya Wijaya itu merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua. Gunung ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut atau DPL adalah 37 derajat Celcius. Puncak Jaya Wijaya memiliki ketinggian 4.884 meter DPL. Berdasarkan catatan BMKG, anak ustazah masih ingat apa kepanjangan dari BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, pada tanggal 6 November 2017, suhu udara Puncak Jaya Wijaya pada pagi hari adalah negatif 8 derajat Celcius. Pada siang hingga sore harinya negatif 7 derajat Celcius. Dan pada malam harinya negatif 9 derajat Celcius. Nah, tahukah anak ustazah semuanya apa yang dimaksud dengan suhu negatif 8 derajat Celcius tersebut? Yuk kita temukan jawabannya pada pembahasan materi ini. Baiklah anak ustazah semua, silahkan buka buku cetaknya halaman 3 tentang membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Ayo kita amati bersama-sama. Pada halaman 3 itu terdapat gambar pengamatan 1. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Di sana adalah kesimpulan dari cerita yang kita baca tadi tentang Puncak Jaya Wijaya. Di sana terlihat bahwasannya salju tebal. Pada pagi hari suhunya mencapai negatif 8 derajat Celcius. Pada siang hingga sorenya suhunya negatif 7 derajat Celcius. Namun pada malam harinya suhunya menjadi negatif 9 derajat Celcius. Nah, sekarang ustazah tanya, bagaimana cara menuliskan pada garis bilangannya? 1. Pada pagi hari tadi suhunya negatif 8 derajat Celcius. Pada siang hingga sorenya negatif 7 derajat Celcius. Dan pada malam harinya negatif 9 derajat Celcius. Jadi pertanyaan kita, bagaimana cara menuliskan pada garis bilangan? Nah, yuk kita lihat lagi agar lebih jelasnya, agar lebih pahamnya lagi. Yuk kita lihat contoh kedua, pengamatan kedua. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Anak ustazah semuanya ada memiliki lemari es atau lemari pendingin atau kulkas di rumahnya. Kita sama-sama lihat pada buku halaman 4, di sana ada gambar lemari pendingin, gambar 1.3. Makanan dan minuman memang disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu.
beberapa saat suhu makanan dan minuman dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius, di bawah 0 derajat Celcius. Suhu ini dapat dituliskan negatif 3 derajat Celcius. Kemudian, makanan dan minuman dikeluarkan dari lemari pendingin. Suhu makanan dan minuman itu menjadi 12 derajat Celcius. Anak ustazah silahkan amati gambar di samping, apa namanya nak? Itu adalah gambar termometer. Masih ingatkah dengan termometer? Apa itu termometer? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Nah, ustazah ulang kembali. Istilah termometer itu berasal dari bahasa Latin, termo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Maka prinsip kerja termometer ada bermacam-macam. Yang paling umum digunakan adalah termometer air raksa. Ini pengetahuan sedikit buat anak ustazah. Selanjutnya, anak ustazah boleh buka halaman 5, pengamatan 1, yang menyatakan di sana bahwa suhu pada pagi hari pada puncak Gunung Jayawijaya negatif 8 derajat Celcius, pada siang hari negatif 7 derajat Celcius, dan sore hari negatif 7 derajat Celcius, sampai suhu malam harinya negatif 9 derajat Celcius. Ustazah ingatkan kembali, bilangan bulat itu terdiri atas 3 macam bilangan. 1 bilangan bulat positif, 1 bilangan bulat positif, 2 bilangan 0, 3 bilangan bulat negatif. Nah, adapun pertanyaannya adalah, ubahlah setiap satuan pada gambar di atas menjadi bilangan bulat. Maka suhu pagi hari negatif 8, suhu siang hari hingga sore hari negatif 7, dan suhu malam hari negatif 9. Selanjutnya, mari perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sini bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0, dan bilangan 0 terletak di tengah-tengah bilangan itu. Silakan anak ustazah lengkapi garis bilangan dengan 1 di sebelah kanan 0, 2 di sebelah kanan 1, 3 di sebelah kanan 2. Selanjutnya, anak ustazah lengkapi garis bilangan dengan mencari lawan dari 1. Apa lawan 1? Atau lawan dari positif 1, yaitu negatif 1. Selanjutnya, negatif 1 itu berada di sebelah kiri 0. Negatif 2 diletakkan 2 langkah di sebelah kiri 0, dan seterusnya. Maka setelah itu tergambarlah kedudukan bilangan-bilangan negatif 7, negatif 8, dan negatif 9 sebagai berikut. Anak ustazah bisa lihat gambar atau anak ustazah bisa lihat pada gambar yang ada pada video ini. Nah, itulah kedudukan dari bilangan negatif 7, negatif 8, negatif. Baiklah, kita masuk ke contoh 1.1. Soal pertama, bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, dan negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan. Nah, untuk melakukan penyelesaian ini, anak ustazah harus menempuh beberapa langkah dalam membuat garis bilangan. Yang pertama, buatlah garis bilangan dan tulislah 0 di tengah-tengah garis bilangan tersebut. Yang kedua, buatlah garis bilangan dengan bilangan positif di sebelah kanan. Ustazah ulangi kembali, buatlah garis bilangan dengan bilangan positif di sebelah kanan 0, bilangan negatif di sebelah kiri 0. Langkah selanjutnya, letakkan bilangan bulat tersebut pada garis bilangan. Selanjutnya contoh 1.2, nomor 1, suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Kalimat di atas dapat ditulis negatif 8 derajat Celcius. Dibaca negatif 8 derajat. Jadi, jika ada kata kunci di bawah 0 derajat, maka itu menyatakan negatif. Maka untuk penulisannya negatif 8. Selanjutnya untuk soal nomor 2, mungkin ustazah rasa ustazah paham. Kita lanjut soal nomor 3. Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Kalimat di atas dapat ditulis
positif 150 meter atau 150 meter saja. Jadi, cara penulisan bilangan bulat positif ada dua, boleh dengan menambahkan tanda plus atau tanpa tanda plus. Nah, untuk contoh 1.3 itu anak ustazah silakan pahami. Kita lanjut contoh soal 1.4. Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Maka apa maksud soalnya tersebut? Adalah bilangan bulat yang terletak di antara negatif 4 dan 6. Jadi, berapakah bilangan bulatnya? Yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjut contoh 1.5. Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Maka anak ustazah lihat pada gambar 3 satuan sebelum 2. Maka langkah pertama, letakkan 3 satuan sebelum 2. Maka letakkan posisi awalnya di angka 2, kita mundur ke sebelah kiri 3 satuan. Maka jawabannya adalah negatif 1. Baiklah anak ustazah, hanya itu yang bisa ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Agar anak ustazah lebih paham atas materi ini, maka silahkan kerjakan halaman 10, nomor 1, 2, 3, 4, A4, C4E, dan nomor 6. Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.